Years, but there was no way that one was coming back through turn 2B for Marc Marquez. At the moment then, what a session this has been. Diminta bos Ducati salaman dengan Rossi, Marquez pilih lawan lagi di balapan impian kalau bisa. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, turut menyebut nama Valentino Rossi sebagai kontestan balapan impiannya saat perseteruannya masih terasa. Membicarakan persaingan antara Marc Marquez dan Valentino Rossi seperti tidak ada habisnya di MotoGP. Bahkan panasnya masih terasa meski sudah 4 tahun berlalu sejak Rossi memutuskan gantung helm dari ajang balap motor paling bergengsi. Buktinya, Marquez masih menerima cemoohan saat berkunjung ke kandang The Doctor. Terkini, saat mantan The Baby Alien naik ke atas podium karena memenangi balapan MotoGP Italia di Mugello yang tersohor Juni lalu. Padahal, orang-orang Italia di paddock MotoGP sudah mengungkapkan unek-uneknya. Francesco Bagnaia yang merupakan murid Rossi sendiri sudah mencoba meredakan tensi setelah dikalahkan Marquez di IP San Marino tahun lalu. Nuvola Rossa meminta penonton agar tenang dengan gestur menurunkan tangan saat Marquez mendapat respons tidak menyenangkan di tangga pemenang. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, sampai jengah. Apalagi, pecahnya hubungan Rossi dan Marquez yang puncaknya adalah sepang clash sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Saya tidak ingin kembali ke insiden 10 tahun lalu yang menurut saya kesalahannya 50-50, ucap Tardozzi, dilansir dari Sky Sport Italia. Akan tetapi, setelah semuanya, dua super juara seperti Vettel dan Marc harus melihat ke depan dan saya ingin mereka untuk berjabat tangan. Masa lalu tidak bisa lagi diubah. Rossi sendiri bak menyiram bensin ke api yang belum padam setelah mengungkit lagi masalahnya dengan Marquez pada siniar dengan Andrea Migno, muridnya yang lain, tahun lalu. Tanpa ragu, Rossi menyebut Marquez sebagai pembalap paling kotor yang pernah dihadapinya karena sengaja membuatnya gagal meraih gelar ke-10 pada 2015. Di sisi lain, Marquez berusaha menjaga jarak dari kontroversi yang telah berlarut-larut. Soal reaksi negatif yang masih diterimanya, juara dunia 8 kali tersebut mencoba berdamai meski ujung-ujungnya kesal juga ketika adiknya, Alex, ikut menjadi sasaran. Sedangkan soal Rossi, Marquez masih menunjukkan respect. Rossi masih masuk dalam starting grid untuk balapan impian Marquez dalam wawancara yang diunggah akun media sosial TNT Sports. Barisan start impian saya akan berisi Dani Pedrosa, Jorge, Lorenzo, dan Valentino Rossi, ucap Marquez. Mereka bertiga adalah para pembalap yang pernah saya hadapi. Kemudian, Casey, Stoner, Mick, Doohan. Satu lagi, sudah ada 5 nama, jadi saya hihihi, tambahnya sambil nyengir. Di antara nama-nama tersebut, Pedrosa menjadi pembalap terakhir yang menjadi kompetitor di MotoGP meski The Little Spaniard pensiun sebelum Rossi. Ex-rekan setim Marquez di Repsol Honda itu akhirnya mau balapan lagi setelah menerima wildcard dari KTM di mana dia menjadi pembalap penguji. Tahun lalu Pedrosa bahkan mampu finish di depan Marquez saat mendapatkan posisi ketiga dalam sprint GP Spanyol. Hanya saja, belum ada lagi penampilan lainnya dari sang raja tanpa mahkota di MotoGP. Apalagi, kesulitan finansial membuat KTM memilih untuk tidak menggunakan jatah wildcard yang mereka miliki tahun ini. Pemimpin klasemen sementara MotoGP 2025, Marc Marquez, menunjukkan performa impresif dengan menjadi yang tercepat pada sesi praktice di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Jumat malam. Pembalap dari Ducati Lenovo tim ini mencatatkan waktu terbaik 1 menit 28,117 detik. Marquez unggul 0,228 detik dari Pedro Acosta yang mewakili Red Bull KTM Factory Racing dan 0,268 detik dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Sesi praktice sempat dihentikan sementara karena bendera merah di tikungan 6. Insiden ini terjadi akibat kerusakan air vence yang disebabkan kecelakaan Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha MotoGP dan Miguel Oliveira dari Prima Pramac Yamaha MotoGP. Keduanya selamat, dan insiden tersebut disebabkan oleh tumpahan oli dari motor Jack Miller. Di menit-menit akhir, persaingan semakin ketat,
terutama bagi tim Aprilia Racing. Marco Bezzecchi keluar jalur ke gravel di tikungan 4, sementara Jorge Martin kehilangan kontrol di tikungan 9. Akibatnya, keduanya harus memulai kualifikasi dari Q1, bergabung dengan Quartararo dan Luca Marini. Sementara Fabio Di Gianantonio gagal lolos ke Q2. Selain Marquez, posisi 5 besar praktice ditempati oleh Alex Marquez, BK8 Gresini Racing MotoGP, Raul Fernandez, Trackhouse MotoGP Team, Joan Mir, Honda HRC Castrol, dan Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Fermin Aldeguer dari BK8 Gresini Racing MotoGP menempati posisi ke-9, mengungguli Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, turut menyebut nama Valentino Rossi sebagai kontestan balapan impiannya saat perseteruannya masih terasa. Membicarakan persaingan antara Marc Marquez dan Valentino Rossi seperti tidak ada habisnya di MotoGP. Bahkan panasnya masih terasa meski sudah 4 tahun berlalu sejak Rossi memutuskan gantung helm dari ajang balap motor paling bergengsi. Buktinya, Marquez masih menerima cemoohan saat berkunjung ke kandang The Doctor. Terkini, saat mantan The Baby Alien naik ke atas podium karena memenangi balapan MotoGP Italia di Mugello yang tersohor Juni lalu. Padahal, orang-orang Italia di paddock MotoGP sudah mengungkapkan unek-uneknya. Francesco Bagnaia yang merupakan murid Rossi sendiri sudah mencoba meredakan tensi setelah dikalahkan Marquez di EP San Marino tahun lalu. Nuvola Rossa meminta penonton agar tenang dengan gestur menurunkan tangan saat Marquez mendapat respons tidak menyenangkan di tangga pemenang. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, sampai jengah. Apalagi, pecahnya hubungan Rossi dan Marquez yang puncaknya adalah sepang clash sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Saya tidak ingin kembali ke insiden 10 tahun lalu yang menurut saya kesalahannya 50-50, ucap Tardozzi, dilansir dari Sky Sport Italia. Akan tetapi, setelah semuanya, dua super juara seperti Vettel dan Marc harus melihat ke depan dan saya ingin mereka untuk berjabat tangan. Masa lalu tidak bisa lagi diubah. Rossi sendiri bak menyiram bensin ke api yang belum padam setelah mengungkit lagi masalahnya dengan Marquez pada siniar dengan Andrea Migno, muridnya yang lain, tahun lalu. Tanpa ragu, Rossi menyebut Marquez sebagai pembalap paling kotor yang pernah dihadapinya karena sengaja membuatnya gagal meraih gelar ke-10 pada 2015. Di sisi lain, Marquez berusaha menjaga jarak dari kontroversi yang telah berlarut-larut. Soal reaksi negatif yang masih diterimanya, juara dunia 8 kali tersebut mencoba berdamai meski ujung-ujungnya kesal juga ketika adiknya, Alex, ikut menjadi sasaran. Sedangkan soal Rossi, Marquez masih menunjukkan respect. Rossi masih masuk dalam starting grid untuk balapan impian Marquez dalam wawancara yang diunggah akun media sosial TNT Sports. Barisan start impian saya akan berisi Dani Pedrosa, Jorge, Lorenzo, dan Valentino Rossi, ucap Marquez. Mereka bertiga adalah para pembalap yang pernah saya hadapi. Kemudian, Casey, Stoner, Mick, Doohan. Satu lagi, sudah ada 5 nama, jadi saya hihihi, tambahnya sambil nyengir. Di antara nama-nama tersebut, Pedrosa menjadi pembalap terakhir yang menjadi kompetitor di MotoGP meski The Little Spaniard pensiun sebelum Rossi. Ex-rekan setim Marquez di Repsol Honda itu akhirnya mau balapan lagi setelah menerima wildcard dari KTM di mana dia menjadi pembalap penguji. Tahun lalu Pedrosa bahkan mampu finish di depan Marquez saat mendapatkan posisi ketiga dalam sprint GP Spanyol. Hanya saja, belum ada lagi penampilan lainnya dari sang raja tanpa mahkota di MotoGP. Apalagi, kesulitan finansial membuat KTM memilih untuk tidak menggunakan jatah wildcard yang mereka miliki tahun ini. Pemimpin klasemen sementara MotoGP 2025, Marc Marquez, menunjukkan performa impresif dengan menjadi yang tercepat pada sesi praktice di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Jumat malam. Pembalap dari Ducati Lenovo Team ini mencatatkan waktu terbaik 1 menit 28,117 detik. Marquez unggul 0,228 detik dari Pedro Acosta yang mewakili Red Bull KTM Factory Racing dan 0,268 detik dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Sesi praktice sempat dihentikan sementara karena bendera merah di tikungan 6.
Insiden ini terjadi akibat kerusakan air vence yang disebabkan kecelakaan Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha MotoGP dan Miguel Oliveira dari Prima Pramac Yamaha MotoGP. Keduanya selamat, dan insiden tersebut disebabkan oleh tumpahan oli dari motor Jack Miller. Di menit-menit akhir, persaingan semakin ketat, terutama bagi tim Aprilia Racing. Marco Bezzecchi keluar jalur ke gravel di tikungan 4, sementara Jorge Martin kehilangan kontrol di tikungan 9. Akibatnya, keduanya harus memulai kualifikasi dari Q1, bergabung dengan Quartararo dan Luca Marini.